Shalom. Renungan hari ini berjudul mengasihi musuh di dunia yang sudah terpolarisasi. Matius 5 ayat 44 berkata demikian. Kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Suatu malam mungkin saudara membaca komentar di media sosial. Ada satu kalimat saja yang sudah cukup membuat saudara naik darah. Ada pandangan politik yang berbeda, ada opini yang tajam, kemudian ada kata-kata yang merendahkan. Saudara merasa diserang. Saudara merasa harus membalas. Saudara merasa perlu membela kelompok saudara. Tanpa sadar, hati Anda akan mengeras. Nah, kita hidup di tengah-tengah dunia yang namanya terpolarisasi seperti ini. Identitas itu dibangun dari kubu-kubu. Pertemanan bisa retak karena pilihan-pilihan politik yang berbeda. Keluarga-keluarga mengalami ketegangan karena perbedaan pandangan. Karena dunia berkata, bela kelompokmu, bela yang sepandangan denganmu. Tapi Yesus berkata apa? Kasihilah musuhmu. Dan ini terasa mustahil. Karena jujur saja saudara, ada orang yang benar-benar melukai kita. Ada orang yang fitnah kita. Ada orang yang menghina iman kita. Ada orang yang menyakiti keluarga kita. Lalu bagaimana mengasihi mereka, berdoa bagi mereka? Dan memang benar tanpa Injil, ini tidak masuk akal. Lalu kalau begitu akar masalahnya di mana? Jadi masalahnya itu bukan hanya perbedaan pendapat. Masalahnya itu adalah hati. Yakobus berkata, pertengkaran lahir dari hawa nafsu yang berjuang di dalam diri kita. Jadi di balik pertengkaran-pertengkaran tadi tersembunyi berhala, saudara. Berhala apa? Berhala pembenaran diri. Berhala ingin menang. Berhala ingin dihormati karena merasa benar. Berhala identitas kelompok dijadikan sesuatu yang lebih utama dan patut dipertahankan. Kita ingin benar, kita ingin diakui, kita ingin menang. Dan ketika itu semua diganggu, kita menyerang. Karena kita merasa lebih benar dari mereka. Karena kita membiarkan kebencian itu tumbuh tanpa pertobatan. Dan ini semua mematikan kasih. Tapi saudara, bayangkan salib Kristus. Bayangkan Yesus. Yesus difitnah. Yesus dikhianati. Yesus dipukul. Yesus dipermalukan. Dan di tengah penderitaan itu ia berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka." Ia tidak membalas, ia mengampuni. Mengapa? Karena ia datang bukan untuk memenangkan argumen. Dia datang untuk menyelamatkan musuh. Roma pasal 5 ayat 10 berkata bahwa ketika kita masih seteru Allah, Kristus mati bagi kita. Kita adalah musuh yang dikasihi. Dan itulah keindahan Injil, saudara. Kita lebih berdosa dari yang kita pikirkan, bahkan pernah menjadi musuh Allah. Namun kita lebih dikasihi daripada yang kita bayangkan. Nah, jika kita sadar betapa besarnya pengampunan yang kita terima ini, saudara, hati kita akan melembut. Saudara, mengasihi musuh ini bukan berarti setuju ya. Mengasihi musuh itu bukan berarti membenarkan kejahatan. Mengasihi ini bukan berarti meniadakan kebenaran. Tapi mengasihi ini bukan juga berarti tidak membiarkan kebencian menguasai diri. Tapi menguasai ini berarti kita menyerahkan penghakiman itu kepada Allah. Mengasihi ini berarti mendoakan keselamatan mereka. Dan itu hanya mungkin terjadi jika hati kita dipenuhi kasih karunia. Saudaraku, mungkin hari ini ada nama yang langsung muncul dalam pikiran saudara. Seseorang yang selama ini mungkin sulit saudara doakan. Seseorang yang mungkin selama ini saudara terus coba hindari.
Seseorang yang mungkin membuat hatimu keras. Dan pertobatan itu dimulai dengan kejujuran. Dengan berkata apa? Tuhan, hatiku penuh dengan kebencian. Tuhan, aku ingin membalas. Tuhan, aku merasa lebih benar sehingga pantas untuk membencinya. Bawalah itu semua ke kaki salib. Dan belajarlah percaya di sana. Percaya bahwa Allah adalah hakim yang adil. Percaya bahwa kita sudah lebih dahulu diampuni. Percaya bahwa kasih Kristus cukup untuk memampukan kita mengasihi. Percayalah bahwa Roh Kudus sanggup melembutkan hati kita. Mengasihi itu bukan tanda kelemahan. Tapi mengasihi itu adalah tanda hati yang sudah disentuh oleh Injil. Karena di tengah dunia yang penuh kebencian ini, orang yang mengasihi musuh bersinar seperti terang. Sekali lagi bukan karena ia kuat, tapi karena ia telah diampuni. Hari ini, siapa yang sulit mungkin untuk saudara doakan? Mungkin disitulah Injil ingin bekerja lebih dalam. Tuhan Yesus memberkati.